Baik, kali ini kita lanjutkan ke topik berikutnya, yaitu fungsi gambar. Setelah sebelumnya kita mempelajari meta sign dan metafora visual, sekarang kita ke fungsi bahasa visual ya, atau fungsi gambar. Coba kita lihat. Gambar itu dia memiliki berbagai fungsi tergantung dari tujuan komunikasinya. Jadi di sini ada 4 kategori fungsi ya, jadi ada 4 fungsinya. Gambar itu punya 4 fungsi, namun dalam satu gambar dia bisa punya beberapa fungsi yang simultan. Dia punya beberapa fungsi yang bekerja sekaligus dalam satu gambar. Coba kita lihat satu persatu ya. Fungsi gambar yang pertama adalah fungsi informatif. Fungsi informatif ini adalah ketika gambar menampilkan elemen dasar. Elemen dasar itu basic sekali ya, gambar yang sangat elemennya dasar sekali, kadang disertai penjelasan teks, kadang juga tidak. Jadi dia untuk teksnya itu untuk memahami informasi utama seputar objek yang diwakili. Jadi gambar yang punya elemen dasar dan digunakan untuk penjelasan dari informasi tentang objek yang diwakili. Karakteristik dari fungsi informatif ini adalah gambar disampaikan secara objektif. Dia punya clarity atau gambarnya jelas ya, tidak multitafsir, dan sifat komunikasinya langsung, jadi orang bisa langsung paham tanpa menerka-nerka. Dia juga mudah difahami ya, dia mudah difahami. Contoh dari gambar-gambar yang punya fungsi informatif adalah kita lihat ya, misalkan seperti penjelasan dari anatomi tubuh manusia. Oke, maaf saya lupa ini tentang objektif ini. Jadi fungsi informatif ini dia punya karakteristik objektif. Objektif itu berdasarkan data ya, tidak berat sebelah, jadi relatif lebih netral. Kalau subjektif itu nanti ada karakternya di fungsi yang lain. Kalau di informatif itu kata kuncinya dia objektif. Contohnya seperti ini. Peta ya, peta ini kan memang aslinya ya begitu. Ya, kita lihat dari angkasa, dari luar atmosfer pun juga seperti itu. Jadi bukan dibuat-buat, tidak. Dia memang seperti itu, objektif dibuat seperti itu. Beda kalau memang dibuat-buat ya, ternyata bukan seperti ini, peta itu bukan seperti ini. Petanya Indonesia itu bukan seperti itu, harusnya lebih lebar atau lebih luas. Nah, itu bukan. Jadi dia lebih objektif. Ini kata kunci dari fungsi informatif. Sama seperti anatomi tubuh manusia ini. Dia juga objektif. Ya seperti ini memang. Manusia memang seperti ini. Kecuali ada yang disembunyikan. Misalkan salah satu pembuluh arteri itu ternyata tidak seperti ini. Oleh si pembuat disembunyikan. Nah, itu baru subjektif. Ya. Tapi ketika memang adanya seperti ini, nah itu berarti objektif. Itu dari fungsi informatif. Ya, contoh pertamanya seperti ini, penjelasan anatomi tubuh manusia. Kemudian ini gambar perakitan ya, gambar untuk merakit furnitur. Kita sering sekali, terutama ketika kos dulu ya, beli furnitur itu yang knockdown, yang dirakit. Jadi belinya kardusan gitu, kita bawa ke tempat kos. Kalau saya sih dulu gitu. Jadi saya jarang beli yang jadi karena yang pasti mahal. Ya, beli yang rakitan gini lebih murah. Kita tinggal modalnya alat, biasanya ditulis di sini. Alatnya misalkan obeng. Nah, itu biasanya ditulis. Oh, ini tidak ada ya. Biasanya ditulis butuhnya apa aja, obeng. Nah, seperti itu. Kita hanya perlu obeng untuk merakit furnitur ini sehingga dari kardusan bisa sampai digunakan menjadi barang yang siap digunakan seperti ini. Dan ini juga punya hierarkis ya, jadi punya urut-urutan, dan ketika urutan ini kita skip, biasanya barangnya
nggak jadi, atau kita bingung sendiri. Jadi memang punya urut-urutan, dan ini juga objektif ya, tidak ada yang disembunyikan dari produsen, tidak ada yang disembunyikan. Misalkan skrupnya kurang satu, nah itu mungkin kesalahan hitung ya, tapi memang idealnya harus sesuai kenyataan. Kalau enggak, yang rakit pasti gagal ya. Ini kemudian juga peta ya, yang seperti tadi saya sampaikan. Peta itu memang seperti ini. Nah, kita kenal contoh peta ini di penjelasan tentang apa kemarin, jenis-jenis tanda visual, yaitu ikon ya. Ini dia memang mirip dengan objek yang direpresentasikan. Petanya Surabaya ketika dilihat dari luar angkasa ya, dari atas, itu memang seperti ini. Jadi objektif, tidak dibuat-buat atau tidak subjektif ya, lawannya kan tidak seperti objektif, tidak tidak objektif. Nah, contoh berikutnya ini, rambu lalu lintas ya. Rambu lalu lintas ini harus objektif, jadi netral. Kita tidak bisa mengartikan merah ini mewakili warna partai politik tertentu. Ya, tidak bisa, karena merah ini memang digunakan sesuai konvensi, dia mewakili sesuatu yang bersifat bahaya atau larangan, seperti itu. Jadi kita tidak bisa traffic light kemudian itu warnanya lampu traffic light harus diganti karena itu representasi dari partai politik. Nggak bisa juga ya, itu memang dibuat seperti itu ya, memang harus objektif kita. Oke, ini contoh tentang fungsi informatif dari gambar ya. Contoh berikutnya apa ini informatif ya, informatif karena dibuat untuk memudahkan audiens, digunakan untuk memahami, agar audiens memahami informasi. Dan biasanya memang ada tulisannya ya. Kalau bendera tidak ada tulisannya, itu pasti kuis. Ini bendera apa gitu ya. Kalau ada benderanya seperti ini pasti digunakan untuk pembelajaran, untuk memberi kita informasi ya. Oke, dan objektif, kita mungkin jarang sekali menemui ada bendera merah putih itu yang bukan merah putih tapi putih merah. Nah, itu mungkin salah cetak misalkan seperti ini. Atau dulu pernah ada di mana SEA Games atau Asian Games itu yang salah menaikkan bendera Indonesia posisi terbalik. Kalau tidak salah ketika di Malaysia itu. Nah, pasti ketika itu netizen itu langsung reaktif ya, ini karena mereka yang punya sensitif dengan hubungan Indonesia seperti itu. Oke. Nah, gambar informatif lainnya yaitu ketika kita melihat gambar kerja ya, gambar kerja dari rumah atau mungkin konstruksi lainnya, bendungan atau jalan. Nah, itu gambar yang informatif, memudahkan orang yang melihat untuk mendapat informasi objektif. Nah, itu yaitu fungsi informatif atau fungsi pertama. Jadi kita bisa langsung tahu ya, ini fungsinya memang digunakan untuk mentransmisikan informasi dengan objektif. Nah, oke, itu fungsi pertama ya. Kemudian coba kita lanjutkan ke fungsi persuasif. Nah, ini teman-teman saya rasa sering sekali mendengar persuasif ini di mata kuliah DKV ya, karena yang belajar branding, periklanan, nah itu pasti sering sekali mendengarkan istilah ini. Fungsi persuasif pada gambar itu adalah ketika gambar digunakan dengan tujuan untuk membujuk atau mengajak audiens untuk mengonsumsi produk, jasa, ataupun ide. Ya. Jadi pesan persuasi ini biasanya disampaikan dengan kata-kata ajakan. Namun juga ada kalanya tidak ada kata-katanya. Ya. Tapi ketika digunakan dengan kata-kata juga, ditambahkan kata-kata, itu akan lebih menjangkar, anchoring ya. Untuk melakukan sesuatu, membujuk untuk melakukan sesuatu, misalkan membeli produk. Kemudian mempercayai suatu gagasan. Kemudian membujuk untuk melakukan perintah tertentu. Nah, ini adalah fungsi persuasif dari gambar. Coba kita lihat contohnya agar lebih paham ya. Nah, ini
Ini poster yang ikonik ya, ketika saya lupa ini Perang Dunia II mungkin ya. Ini gambarnya Paman Sam yang menunjuk langsung ke audiens. Nah, ini dia desainernya ini juga punya kecerdasan ya. Dia menunjuk langsung ke kita sehingga, dan ditambahi dengan kata-kata yang juga anchoring, menjangkar, apalagi dengan telunjuk langsung ke kita, itu wah, itu sangat mengena ya. Jadi ini digunakan saya juga tidak tahu Paman Sam ini apakah ada beneran atau dia objek simbolisme dari Amerika Serikat aja ya. Saya juga belum mencari info lebih lanjut. Dia karyanya ini Montgomery Flag ya, dan ini sangat ikonik ketika digunakan untuk menjelaskan tentang persuasif, karena ini memang sangat persuasif, membujuk audiens untuk melakukan perintah tertentu. Perintahnya apa? Datangi tempat rekrutmen untuk wajib militer ya, untuk membantu Amerika perang. Nah, ini keren sekali ya. Kita bisa lihat warnanya semua yang digunakan adalah warna-warna nasional dari Amerika ya. Jadi bagus sekali. Dan ini juga ada bintang-bintangnya juga, bintang-bintang di benderanya Amerika. Ini karya keren. Contoh berikutnya, nah ini ya. Ini saya rasa kampanye pemerintah untuk mengajak agar audiens, agar masyarakat itu melakukan sesuatu, yaitu pergi ke bank, entah itu untuk meminjam kredit ya, atau untuk menabung ya. Itu kan ya nggak tahu, namanya juga ayo ke bank gitu aja, mungkin beda kalau ayo nabung ya gitu. Kalau ayo ke bank kan multi tafsir ya, bisa pinjam duit, bisa nabung ya gitu, atau bisa investasi. Nah, ini persuasif juga karena diberikan kata perintah ayo ya, kata perintah ayo. Dan ini juga bagus, dia menggunakan huruf Y ini seperti ya, orang juga aktif, tangannya di atas, berarti kan aktif ayo gitu ya. Ayo ke bank. Bagus ini. Kemudian berikutnya, nah ini saya sebenarnya juga males juga ngiklan ya. Saya tahu YouTube saya sebentar lagi juga rame, jadi saya ini harusnya bayar saya ini. Oke, mau saya tutupi, saya sensor kok juga, repot juga, belum kepikiran kemarin, harusnya saya sensor ini. Oke, ini menarik ya, ini juga persuasif. Dia menawarkan ide tertentu ya, coba kita baca di teksnya ya, kayak ada lemon lime-nya. Ini menawarkan ide atau gagasan bahwa di produk ini kayak ada lemon lime. Ini kalau kita paham dengan tulisan ya, kayak ada itu kan berarti tidak ada. Ya, ini berarti aslinya tidak ada lemon lime-nya. Nah, ini kayak ada lemon lime-nya, kecuali tulisannya ada lemon lime-nya. Kan gitu ya. Oke, ya, itu pinternya copywriter aja untuk utak-atik teks ya, utak-atik teks. Yang jelas ini juga persuasif karena menawarkan gagasan atau ide tertentu agar audiens itu bisa paham ya. Oke, contoh berikutnya apa? Nah, ini yang bikin persuasif apa? Ini ada kata perintah atau kata ajakan ya. Ada kata perintah. Ini adalah material promosi untuk apartemen ya. Ini kalau kita lihat mata uangnya, sepertinya ini ada di India. Rupee ya, rupees. Oh ya, ini India ini. Nah, ini. Oke, ini iklan apartemen yang ada di India. Dia menggunakan kata ajakan buy now, save now ya.
Jadi belilah sekarang, kamu bisa pindah saat itu juga ketika kamu sudah membeli. Ini ajakan juga, jadi meminta audiens untuk membeli dan audiens bisa pindah saat itu juga. Ya. Nah, berikutnya ini, ya lagi-lagi tentang ini. Ini juga persuasif, meskipun tidak ada kata ajakan, ya, tapi di sini ada kata peringatan, ya, kata peringatan yang melalui kata peringatan ini audiens audiens akan diberi informasi bahwa ternyata kegiatan merokok itu bisa membunuh. Jadi ada ide-ide atau gagasan tertentu yang ingin disampaikan melalui pesan ini, melalui tulisan ini, dan melalui gambar ini. Ya, gambar di kiri ada orang melakukan kegiatan merokok, ya, asapnya keluar, rokoknya juga menyala, dan di sebelah kanan ada dua tengkorak manusia sebagai representasi dari kematian. Jadi ini anchoring juga, merokok membunuhmu. Beda tulisannya kalau rokok membunuhmu. Rokok tidak akan membunuh kecuali kalau kita telan semuanya. Ya, yang membunuh itu adalah kegiatan merokok. Jadi menyalakan rokok, dihisap, nah itu membunuh. Tapi kalau rokok aja tidak membunuh, ya itu. Oke, ya itu tadi contoh dari fungsi persuasif pada gambar, ya. Jadi kata kuncinya di persuasif, dia cenderung membujuk audiens, cenderung membujuk, ya, untuk melakukan atau membeli sesuatu. Itu kata kuncinya. Oke, yang ketiga adalah fungsi ekspresif. Jadi gambar itu juga punya fungsi untuk mengekspresikan sesuatu. Nah, ekspresif ini bagaimana? Jadi ketika gambar digunakan untuk menstimulus perasaan audiens, ya. Ketika gambar digunakan untuk menstimulus perasaan audiens, entah itu gembira, sedih, bingung, dan sebagainya, maka dia punya fungsi ekspresif. Namun, fungsi ekspresif ini juga kadang punya fungsi yang lain, ya. Jadi satu gambar punya beberapa fungsi. Ini biasanya lukisan, terutama ekspresionisme, lukisan bergaya ekspresionis itu punya fungsi ekspresif tapi juga estetis karena lukisan, ya, karena lukisan. Nah, sementara foto jurnalistik itu juga kerap punya fungsi ekspresif selain informatif. Meskipun kadang foto jurnalistik itu subjektif, seperti yang dulu pernah kita ulas, ya, bahwa kadang juga fotografer itu membawa properti atau menyiapkan properti untuk memudahkan audiens itu menginterpretasi foto mereka. Jadi kalau ingin menyampaikan foto tentang tragedi yang menimpa suatu daerah, dia harus membawa properti atau angle-nya harus dipilih sebagaimana untuk misalkan foto tentang demo, dia harus berada di belakang demonstran atau harus berada di belakang polisi atau ada di tengah-tengah antara demonstran dan polisi. Itu juga bagian dari membangun opini, ya, dan itu sah-sah saja. Oke, lukisan ekspresionis itu punya fungsi ekspresif, ya, sekaligus estetis. Nah, sementara kalau foto jurnalistik ada di contoh saya ini, dia juga punya fungsi ekspresif karena apa? Menstimulus perasaan, ya. Tapi juga dia punya informatif, meskipun kadang juga subjektif, ya. Poin utama dari fungsi ekspresif bukan dari gambar itu sendiri, namun bagaimana gambar itu bisa memainkan emosi audiens, ya. Jadi kuncinya bagaimana ketika kita melihat gambar kemudian emosi kita campur aduk. Nah, itu juga gambarnya berarti punya fungsi ekspresif, ya. Nah, ini misalkan contoh yang pertama, ya. Ini lukisan dari Affandi. Ini karena memang gaya beliau melukis itu adalah ekspresionis, ya. Jadi
Goresan-goresannya itu memang sangat ekspresif ya. Goresan-goresannya sangat ekspresif, warnanya juga sangat ekspresif. Jadi bisa menstimulus perasaan audiens. Jadi orang yang melihat itu bisa berkontemplasi. Ini kira-kira Pak Avandi ini bagaimana situasinya beliau ketika menggambar, apakah beliau sedang senang, gembira. Nah, itu bisa dilihat dari goresan-goresan dan paduan warna yang dipilihnya ya. Nah, kemudian juga ini lukisan ikonik ya. Lukisan ikonik dari Edvard Munch ya, judulnya apa ini? Scream, judulnya Scream. Dua lukisan ini juga ekspresionis ya, ekspresionis. Jadi beliau berekspresi sesuai dengan bagaimana beliau menginterpretasi situasi atau subject matter yang ingin ditampilkan ke lukisan. Ini lukisan sebenarnya lukisan dirinya sendiri, Edvard Munch ya, ketika dia pulang melewati jembatan, dan di belakang ini juga dua kawannya yang digambar merah apa hitam, dan langitnya ini berwarna merah atau agak-agak jingga gitu. Nah, ini juga sangat ekspresif. Kita bisa melihat emosi kita itu bisa, ini kira-kira mengapa dia menjerit ya, karena sesuai judulnya Scream, ini tuh mengapa kira-kira Edvard Munch itu menjerit ya, itu bisa kita saksikan. Dan kenapa juga warnanya juga sangat, langitnya juga warna-warna panas seperti ini, dan backgroundnya juga warna-warna gelap seperti ini. Nah, itu menarik untuk kita ulas juga. Nah, ini lukisan anak saya ya, ini lukisan anak saya. Kenapa ekspresif? Karena memang dia menggambar ini juga saya rasa ketika itu dia menggambar juga tanpa contoh ya. Dia tahu-tahu diam gitu di pojokan rumah. Kemudian beberapa menit saya hampiri, ternyata dia menggambar seperti ini. Ketika saya tanya juga, dia juga tidak bisa menjelaskan konsep tertentu ya, dia hanya ekspresif aja, asal menggambar. Mungkin kalau dilihat ini, namanya anak cowok itu suka sekali sama yang namanya monster gitu. Dan ini juga ada, kalau dilihat ini saya rasa gambar dari adiknya ya, pakai bedong ya, karena waktu dia umur 6, ini sekarang anak saya sudah umur 8. Ini memang pas dengan kelahiran adiknya. Jadi adiknya waktu itu masih bayi, sehingga dia menggambar adiknya juga. Cuman ini gambar apa, saya rasa ya, saya tidak tahu ya, mungkin karena ya anak kecil ekspresif gitu ya. Nah, ini juga salah satu contoh foto jurnalistik yang juga ekspresif ya, punya fungsi ekspresif. Ketika kita melihat ini, kita bisa ngeri, bisa bagaimana, bisa heran ya, bisa juga khawatir, aduh ini orang yang ada di sini apa ndak cemet, apa ndak gepeng ya, karena nah itu mencampur adukan emosi ya. Ini foto dari Solihuddin ya, wartawan Jawa Pos, yang memotret dia ada pas di depannya truk ya. Kalau nggak salah dia naik motor, dan kemudian memotret ini juga menggunakan kamera pocket. Jadi langsung aja ya, refleks ketika di belakangnya dia melihat ada keramaian ya, langsung dipotret pakai kamera pocket, kalau saya nggak salah ya. Ini dibuat tahun 1995, saya rasa teman-teman juga belum lahir juga. Ini memenangkan penghargaan World Press Photo ya, kategori saya lupa itu. Yang jelas ini ketika teman-teman main ke Grapena, nah ini disambut dengan foto ini di lobbynya. Jadi memang ini foto yang fenomenal ya, karena sepersekian detik refleks dari foto wartawan foto itu sangat dibutuhkan ya. Ketika ini belum posisi miring atau masih di atas atau sudah di bawah, nah itu sudah tidak begitu menarik ya. Kalau masih miring itu loh yang emosi kita itu bisa ini yang ngeri-ngeri gimana gitu ya.
Oke, berikutnya ini sebenarnya lukisan milik anak autis. Jadi ini muridnya sahabat saya, Pak Tejo ya. Beliau terapis untuk anak berkebutuhan khusus. Jadi beliau terapi melalui pendekatan seni. Gambar ini ketika saya tahu ceritanya ya, jadi Arif ini dia umur 11 ketika menggambar ini. Tahunnya saya juga lupa tahun berapa itu. Jadi dia menggambar tentang bagaimana pengalaman dia ketika ada di museum. Jadi bangunan yang banyak jendelanya atau pintu ini, jendela mungkin ya. Ini adalah museum. Ya. Kemudian di depannya kita lihat ada hijau yang merupakan representasi dari rumput. Nah, kemudian di luar museum itu banyak sekali burung beterbangan, ya. Yang kemudian juga di sini ada awan. Saya juga kurang paham. Kita tahunya burung beterbangan itu adalah ketika biasanya yang saya tahu itu ketika mau hujan, ya. Ketika mau hujan, mendung, nah itu banyak sekali burung beterbangan. Itu pertanda mungkin akan hujan seperti itu. Nah, yang menarik di sini ada warna ungu ya, yang sangat dominan. Dan ketika saya tanya warna ungu ini apa, ternyata ini adalah hawa dingin. Hawa dingin yang dia rasakan ketika dia masuk ke museum, ya. Jadi hawa dingin ini rupanya sangat berkesan di Arif, dan beberapa yang berkesan itu yang dia gambarkan sangat dominan, yaitu warna ungu ini yang merupakan representasi dari hawa dingin. Mungkin dinginnya AC ya, dinginnya AC di dalam museum itu. Ini juga sangat ekspresif, sama seperti gambar anak saya tadi, sangat ekspresif juga. Jadi rata-rata gambar anak kecil itu memang sangat ekspresif karena dia langsung menggambar aja dan mengalir tanpa punya konsep tertentu. Nah, ini contoh dari foto jurnalistik yang punya fungsi ekspresif ya. Ini saya ini terganggu sekali dengan foto ini, terganggu dalam arti miris ya. Ini foto tentang anak yang melihat. Ini kita bisa lihat. Jadi bahasa visual itu bisa juga disampaikan melalui verbal, non verbal ya, yaitu gestur. Kita bisa lihat gesturnya ini, mohon maaf, ini seperti saya sulit mau ngomong ya. Jadi ini mohon maaf, ini seperti anjing ya. Kita lihat gesturnya seperti anjing yang ketika orang membawa makanan itu, anjing itu selalu ada di belakang atau ingin mengejar orang yang membawa makanan. Ini dia melihat ke atas ya, dia melihat ke atas ke orang yang membawa beras ini. Mungkin juga ingin meminta agar diberi makanan. Ya itulah. Jadi namanya fungsi ekspresif itu memang mengadu-adu emosi ya. Ini karya Kevin Carter. Saya lupa, saya tidak tahu persis tahunnya. Yang jelas ini kalau tidak salah juga ada di Sudan. Ya, ada di Sudan. Negara yang punya sejarah perang panjang ya. Oke. Nah, ini berikutnya juga. Ini karya Kevin Carter tahun 1993. Ini juga teman-teman saya rasa ketika melihat ini juga campur aduk ya emosinya. Ini bisa kita lihat ada anak ya dengan kondisi fisik seperti ini, dan di belakangnya itu ada burung pemakan bangkai yang kita lihat dari gesturnya dia sudah sangat pasrah seperti ini, dan burung bangkainya juga melihat ke anak ini dengan
posisi siap ya, seperti itu. Ini memenangkan Pulitzer, sama seperti fotonya perang Vietnam ya, yang dibuat, aduh siapa itu, lupa saya, itu juga menang Pulitzer. Ya memang saya dulu pernah wawancara untuk menjadi wartawan foto di Jawa Pos ya. Pertanyaannya salah, saya menjawabnya salah. Ketika dihadapkan pada situasi seperti ini, bagaimana seorang fotografer harus bersikap? Apakah membantu ataukah memotret dulu? Ya, jawaban saya memang ya sangat naif ya, saya membantu dulu. Kalau saya membantu, maka dunia tidak akan tahu apa yang terjadi. Jadi memang foto dulu baru dibantu. Ya, itu saya tidak tahu itu apakah betul atau tidak, tapi sepemahaman saya memang wartawan foto itu selalu dihadapkan dengan friksi seperti itu ya, di nurani mereka memang dihadapkan seperti itu, jadi memang sangat dilematis juga. Nah, ini tadi adalah fungsi ekspresif dari gambar ya. Jadi selain punya fungsi ekspresif, kadang-kadang juga di lukisan itu juga punya fungsi estetis. Fungsi estetis akan kita lihat setelah ini ya. Jadi fungsi ekspresif itu kata kuncinya memainkan emosi audiens ya. Oke, berikutnya kita ke fungsi estetis. Nah, fungsi estetis ini adalah ketika gambar digunakan hanya untuk keperluan menyampaikan keindahan ya. Gambar itu punya fungsi keindahan dan harmoni saja. Biasanya lukisan yang bergaya realis maupun yang hiperrealistik itu punya fungsi realis ya, itu punya fungsi estetis ya, tanpa punya fungsi ekspresif ya. Jadi dia hanya estetis. Poin utama dari fungsi estetis ini adalah bagaimana audiens bisa mengagumi gambar. Jadi melalui gambar itu audiens bisa kagum ya, mengagumi gambar. Coba kita lihat contohnya. Nah, kita tahu ada teman atau mungkin kita sendiri yang juga suka menggambar realis. Gambarnya menyerupai aslinya. Jadi realis itu menyerupai, ya mirip dengan objek yang diwakilkan. Jadi yang diwakilkan apa ini? Dia mencontoh dari ponsel ini dan digambar ulang melalui kertas. Dan hasilnya pun juga mirip ya. Jadi mirip. Jadi gambar ini punya fungsi estetis, orang kagum dengan kemampuan dia menggambar ya, sangat realis, mirip dengan yang diwakilkan. Nah, ini pernah saya berikan ya di kuliah saya digital imaging juga, foto manipulasi foto karya Erik Johansson. Ini ketika kita lihat juga kita sangat mengagumi bagaimana Erik Johansson ini punya kecerdasan mengolah foto ini sehingga seperti sudutnya itu apa sih namanya ini ya, tidak ada di dunia nyata ya, tidak ada di dunia nyata. Ini sulit sekali bagaimana bisa seperti ini ya. Ini langsung aja dia punya fungsi estetis, dia tidak punya fungsi informatif karena memang apa yang mau diinformasikan ya ini hanya estetis saja. Nah, ini juga salah satu karya ikonik, lukisan Moi Indi karya A.A. Cipayen ya, seorang pelukis Belgia ya, yang kemudian juga hidup di Belanda, yang sering melukis yang bekerja untuk pemerintah Hindia Belanda dan ditugaskan melukis landscape dari Indonesia, maupun selain landscape juga digunakan untuk dia ditugaskan melukis orang-orang Indonesia. Jadi seperti itu. Karyanya memang kebanyakan Moi Indi, keindahan alam Indonesia ya. Ini estetis.
Tahunnya saya kurang paham juga ini tahun berapa, tapi yang jelas ini memang sangat apa ya, punya ciri estetis barat ya, ada perspektif juga ya, seperti itu. Warnanya juga mirip Rembrandt ya, jadi mungkin di situ. Nah, contoh berikutnya yang punya fungsi estetis adalah ini. Ini kita bisa lihat lukisan hiperrealistik itu, hiper itu melampaui ya. Hiper sangat lebih dari realistik. Lebih realistiknya dari aslinya apalah ini ya. Ini kita bisa bagaimana si objek yang dilukis ini bisa memegang tangan orang yang melukis. Padahal ini bukan tangan orang yang melukis, ini juga gambarannya orang yang melukis. Seolah-olah dia sedang memegang. Jadi sangat hiperrealistik. Ini tidak ada yang ini punya sangat fungsinya sangat estetis ya. Fungsinya sangat estetis dan dia mungkin juga punya fungsi ekspresif karena kita kagum ya, kagum dengan gambar seperti ini. Oke, itu fungsi estetis ya. Jadi coba kita mungkin bisa merangkum apa sih fungsi gambar itu. Oke. Yang pertama adalah fungsi informatif, kemudian fungsi persuasif, kemudian fungsi ekspresif, dan yang terakhir fungsi estetis. Nah, kata kuncinya di mana ya? Coba kita cari kata kuncinya ya. Informatif ini kata kuncinya adalah dia objektif ya. Jadi seperti yang tadi saya sampaikan, dia menyampaikan informasi secara objektif, disampaikan dengan data-data dan tidak condong berat sebelah. Jadi sangat objektif dan netral ya. Objektif dan jelas. Jadi clarity, punya kejelasan apa sih yang mau disampaikan itu apa. Contohnya tadi bisa teman-teman pelajari tentang gambar-gambar panduan merakit ya, kemudian anatomi tubuh dan sebagainya. Kemudian kalau persuasif itu kata kuncinya adalah membujuk. Nah, ini. Jadi memang punya apa ya, arti agak negatif ya. Persuasif itu agak negatif karena memang cenderung digunakan untuk membujuk. Kemudian kalau ekspresif ya, dia itu ngefeknya ke perasaan dan emosi ya. Kalau gambar-gambar ekspresif itu mengaduk-aduk perasaan dan emosi. Bisa di lukisan yang gayanya ekspresionis maupun foto-foto jurnalis. Nah, kalau estetis itu adalah kata kuncinya ini. Indah. Nah, ya, jadi ini kata kunci dari fungsi-fungsi gambar ya, atau fungsi bahasa visual itu setidaknya ada 4, dan 4 fungsi ini bisa simultan. Satu gambar bisa punya beberapa macam fungsi ya. Oke, coba kita kembali. Ini ada contoh ya, contoh. Nah, ini coba kita lihat apakah fungsi gambar-gambar ini ya. Oke, yang pertama,
Ini adalah iklan dari produk busana, ya. Iklan dari produk busana. Iklan ini sangat simpel. Ada model di sisi kiri yang dia melihat ke kanan, dan di kanan ada tulisan Colors of Domestic Violence, warna dari kekerasan domestik, ya, atau mungkin kita kenal kekerasan dalam rumah tangga. Ini ironi, ya, dia menggunakan pendekatan ironi, bagaimana sebuah produk fashion, warna-warna fashion ternyata juga muncul di wajah, ya, muncul di wajah, dan ironinya karena dia muncul karena kekerasan, ya, karena kekerasan domestic violence. Ini yang menurut saya iklan yang sangat keren, ya. Iklan ini beyond advertisement, ya, karena dia tidak lagi menyuruh orang belilah baju ini, tapi dia menggunakan pendekatan isu-isu yang dimana produsennya memang sangat concern. Teman-teman bisa googling, ya, kalau United Colors of Benetton ini iklannya memang sangat provokatif dan banyak menggunakan pendekatan iklan layanan masyarakat, ya, salah satunya tentang kekerasan domestik ini. Iklan ini punya fungsi berlapis-lapis, ya, seperti saya tulis di sini. Dia bisa persuasif, bisa membujuk orang untuk membeli, karena ketika orang tahu ini yang membuat iklan adalah United Colors of Benetton, orang bisa yang fanatik ke merek itu bisa langsung beli. Jadi gini, ya, memang orang marketing, orang yang paham pemasaran itu kadang beli sesuatu itu beda dengan orang kebanyakan. Orang kebanyakan itu beli sesuatu karena mereka sering melihat iklan itu. Ada juga yang seperti itu. Nah, tapi bagi orang yang lain, ya, ada yang membeli sesuatu itu karena punya nilai-nilai perusahaan atau visi dari perusahaan yang sesuai dengan diri mereka sendiri. Nah, ini yang menarik, ya. Jadi orang-orang yang membeli ini kadang juga mereka menganggap saya mendukung, saya tidak suka dengan kekerasan domestik, saya mendukung merek ini caranya dengan membeli produk. Nah, itu keren, ya, itu keren sekali. Jadi kita membeli produk itu karena kita paham nilai-nilai sosial dari suatu brand yang diiklankan. Itu keren. Kita mungkin sudah saatnya bisa shifting untuk membeli sesuatu ke sana. Nah, ini bisa persuasif, ya. Ini bisa ekspresif, karena kenapa ekspresif? Kita bisa lihat dari ini, ya, bekas-bekasnya kekerasan itu. Ini juga estetis. Kenapa estetis? Ini dibuat dengan pertimbangan estetis yang baik, ya. Ini kita bisa melihat dia ada di sisi kiri, ruang kosong ada di kanan, dia melirik ke kanan, dan di kanan juga ada tulisan yang juga tujuannya untuk anchoring, untuk menjangkar. Nah, di bawah sendiri, ya, di bawah sendiri ada tulisan isu ini disampaikan oleh United Colors of Benetton. Jadi ini pendekatan yang sangat bagus ketika membuat iklannya. Tadi kalau kita lihat ada iklan metafora, ya, sekarang ada iklan ironi, ya. Nah, di kita juga punya, ya, di budaya kita ini adalah relief candi Borobudur. Ini fungsinya juga berlapis, ya. Ini fungsinya berlapis. Misalkan ini punya fungsi informatif. Dari mana punya fungsi informatif? Karena dari relief ini kita bisa tahu apa sih yang dipakai ketika masa, saya tidak tahu ini abad berapa, mungkin 13 atau berapa gitu, atau mungkin lebih tua. Ya, mungkin saja lebih tua. Saya kurang paham, lupa. Yang jelas kita bisa punya informasi dari relief ini, ya. Misalkan bagaimana cara berbusana orang pada masa itu. Kemudian apa saja aksesoris yang digunakan. Kemudian bagaimana motif ukiran yang ada di relief ini. Ini biasanya saya wajibkan teman-teman ketika penelitian atau karya mereka skripsi itu menggunakan
menggunakan topik itu yang sudah ada sebelumnya. Jadi ini digunakan untuk referensi visual. Misalkan mereka akan membuat komik tentang Majapahit atau tentang Singasari. Nah, saya wajibkan teman-teman untuk meneliti bagaimana sih busana mereka, aksesori mereka, ukiran yang digunakan pada saat Majapahit atau pada saat Singasari itu, sehingga komik mereka tetap punya nilai informasi yang disampaikan ke audiens bahwa ternyata pakaian pada saat itu adalah seperti ini. Ketika kita membuat karya tanpa punya referensi visual, maka yang jadi karya kita juga tidak informatif, tapi malah disinformasi ya. Orang salah nangkap informasi. Nah, ini pakaiannya seperti ini, tapi kita menggunakan pakaiannya misalkan pakai kebaya, misalkan, atau pakai kerudung, ya. Seolah-olah ketika zaman Singasari itu Islam sudah masuk. Nah, itu salah sekali. Itu salah sekali. Jadi kita sebagai desainer visual itu wajib memang selalu mempelajari hal-hal seperti ini agar informasi itu bisa sampai ke audiens dengan tepat, ya. Nah, kemudian fungsi berikutnya adalah estetis ya. Bisa kita lihat misalkan ini, kita tidak bisa membayangkan bagaimana cara orang ketika itu pada masa itu membuat ukiran sedetil ini, serapi ini, dengan sangat bagus ya, dan sangat konsisten. Kita bisa bayangkan Borobudur itu seluas apa dan punya berapa ribu panel yang bercerita tentang hal-hal seperti ini, dan itu konsisten, okay? Tidak ada yang lebih bagus, semuanya bagus. Itu estetis sekali ya. Dengan teknologi sederhana bisa membuat seperti ini, meskipun ini tidak ada perspektif. Nah, kita kenal perspektif itu bawaan dari Barat ya, dari Barat. Ketika apa dulu ditemukannya perspektif, Renaissance atau medieval. Nah, itu ya secara desain lagi ya. Nah, kemudian ini ya, ini DKV sekali ini. Logo-logo ini juga punya fungsi berlapis ya. Dia bisa punya fungsi informatif. Mengapa informatif? Karena dia punya fungsi identitas pembeda dari perusahaan lain, sehingga fungsinya informatif ya, meskipun kadang juga tidak subjektif karena maksud saya merek itu juga sangat subjektif ya, tergantung dari kita sendiri. Kemudian ini juga punya fungsi estetis. Kita tahu untuk membuat logo seperti ini tidak bisa asal membuat ya. Diperlukan pengetahuan teori-teori ya, tentang grid, tentang tipografi, tentang warna, tentang golden section. Nah, seperti itu banyak sekali. Dan ini juga oleh karena itu dia punya fungsi estetis, indah ya. Orang yang melihat indah. Kita jarang sekali melihat logo yang sukses itu logonya asal-asalan dibuat gitu. Nggak, tapi memang dibuat betul-betul dengan keilmuan yang baik ya. Nah, logo ini juga persuasif ya. Logo ini juga persuasif karena mengajak seseorang, mengajak audiens untuk membeli, untuk menerima gagasan atau ide tertentu atau melakukan perintah tertentu ya. Dia punya unsur persuasif juga. Oke, itu tadi saya rasa penjelasan dari fungsi gambar. Untuk jenis gambar, ini sudah berapa menit? Saya rasa sudah cukup lama. Mungkin bisa saya selesaikan atau bisa saya sambung di video berikutnya. Saya rasa untuk penjelasan fungsi bahasa visual atau fungsi gambar cukup. Kita lanjutkan ke video berikutnya. Terima kasih.